dengan NIM 220500507. Kali ini saya mau bercerita, tetapi sebelum bercerita, saya mau mengajak teman-teman untuk tepuk terlebih dahulu. Mari kita tirukan bersama-sama. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Ayo sekali lagi ya teman-teman. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, hari ini saya punya cerita seru sekali. Siapa yang mau mendengarkan cerita ini? Wah, semuanya mau ya? Matanya melihat ke saya, telinganya mendengarkan, dan mulutnya diam. Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Nah, sebelum saya bercerita, saya ingin membacakan tata tertib cerita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu duduk dengan tenang dan rapi, mendengarkan dengan cara seksama, tidak mengganggu temannya saat cerita sedang berlangsung, tidak berbicara, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Teman-teman, siapa yang suka pergi ke taman? Wah, pasti seru ya. Hari ini saya mau bercerita tentang keluarga Rani yang pergi ke taman warna-warni. Nah, saya akan memulai membacakan cerita pada kali ini yang berjudul Liburan Rani dan Keluarganya ke Taman Warna-Warni. Pada hari Minggu yang cerah, Rani dan keluarganya berlibur ke Taman Warna-Warni. Taman tersebut terkenal dengan bunga-bunganya yang sangat cantik, kupu-kupu yang berterbangan bebas, dan permainannya yang menyenangkan. Rani dan adiknya yang bernama Bima sangat senang dan penuh semangat karena ingin bermain di taman yang penuh dengan warna-warni itu. Ia pun segera bersiap-siap untuk berangkat menuju ke taman tersebut. Dan ibunya juga bersiap-siap menyiapkan bekal untuk dimakan bersama di taman. Setelah bersiap-siap, Rani, Bima, ibu, dan ayahnya pun berangkat menuju ke taman. Di dalam mobil, Bima terus bertanya-tanya tentang apa saja yang akan mereka lakukan pada waktu di taman. Bu, nanti kita akan bermain apa saja di taman? Tanya Bima dengan penuh semangat. Ibu pun tersenyum dan menjawab, nanti kita bisa bermain ayunan, perosotan, dan masih banyak lagi. Sesampainya di sana, Rani dan Bima sangat senang sekali melihat pemandangan yang sangat indah. Taman tersebut penuh dengan bunga yang bermekaran dengan warna-warna yang mencolok. Ada berbagai banyak bunga seperti bunga mawar, bunga matahari kuning, bunga lavender ungu, dan masih banyak lagi. Wah, indah sekali, banyak sekali bunga warna-warni itu, kata Rani kagum dengan keindahan taman tersebut. Rani dan Bima langsung berlari menuju ke sebuah ayunan. Sambil berayun, Rani dan Bima juga melihat sekeliling taman yang sangat indah. Mereka bergantian mencoba semua permainan yang ada di taman. Ada banyak anak-anak yang sedang bermain perosotan, juga jungkit, dan ada juga yang sedang memberi makan ikan. Ayo kita coba naik perosotan pelangi itu, ajak Rani. Rani dan Bima menuju ke perosotan pelangi dan meluncur di perosotan yang berwarna-warni itu. Mereka tertawa dan sangat senang sambil berpegangan tangan. Sangat seru sekali ya Kak bermain di taman ini, kata Bima sambil tersenyum. Jawab Rani, iya sangat seru sekali, ayo kita coba naik perosotan itu lagi. Setelah itu, Bima mengajak Rani untuk memberi makan ikan. Mereka pun berpindah ke kolam ikan untuk memberi makan ikan-ikan. Rani dan Bima memberi makanan sedikit demi sedikit ke dalam air. Wah, banyak sekali ikan-ikannya, mereka pasti sangat lapar, kata Bima kagum dengan banyaknya ikan. Setelah puas mereka bermain di area permainan, Rani dan Bima diajak ibu dan ayahnya untuk keliling ke taman dan melihat banyak bunga yang berwarna-warni dan kupu-kupu yang berterbangan bebas. Wah, indah sekali bunga-bunga ini, kata Rani sambil mencium harum bunga mawar. Kak, lihat banyak kupu-kupu warna-warni, ayo kita tangkap,
dengan senang. Bima berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu. Tiba-tiba Bima berhasil menangkap seekor kupu-kupu yang sangat cantik dan bersayap orange dan hitam. Ia sangat senang dan ingin sekali membawa kupu-kupu itu pulang. "Kakak, lihat, aku dapat menangkap kupu-kupu ini," kata Bima sambil menunjukkan kupu-kupunya. Rani merasa sedih melihat kupu-kupu itu terjebak di tangan Bima. "Bima, lepaskan kupu-kupu itu. Kasihan, dia pasti ingin terbang bebas," kata Rani dengan lembut. Bima pun tidak mau mendengarkan. Ia semakin erat menggenggam kupu-kupu ini. "Ini milikku sekarang," kata Bima dengan senang. Melihat perdebatan mereka, ibu dan ayah pun menghampiri mereka. "Ada apa ini, Nak?" tanya ibu dengan lembut. Rani menceritakan apa yang terjadi. Ibu pun tersenyum. "Nak, semua makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Kita harus menyayangi dan mencintai mereka. Kupu-kupu itu juga ingin hidup bahagia seperti kita. Jika kita menangkapnya, dia tidak bisa bernafas dan akan mati. Kupu-kupu itu juga punya rumah di taman ini. Kalau kita bawa pulang, dia akan sedih dan mungkin bisa sakit. Lebih baik kita biarkan dia terbang bebas ya," jelas ibu. Bima terdiam mendengar penjelasan ibunya. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti kupu-kupu itu. Dengan perlahan, ia membuka tangannya dan kupu-kupu itu langsung terbang bebas. "Terima kasih, Bu, aku tidak akan mengulanginya lagi," ucap Bima menyesal. Ayah tersenyum bangga melihat sikap Bima. "Bima anak yang baik, kita harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan ya," kata ayah. Ibu dan ayah mengajak mereka untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ibu mengeluarkan bekal yang sudah disiapkan dari rumah. Ada roti, susu, buah-buahan, dan minuman dingin. Mereka makan bersama sambil menikmati pemandangan taman warna-warni yang sangat indah. "Aku senang sekali hari ini," kata Rani sambil tersenyum. Bima pun menjawabnya, "Aku juga sangat senang sekali hari ini." Mereka berterima kasih kepada ayah dan ibunya karena sudah mengajak mereka liburan ke taman warna-warni. Saat hari mulai sore, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. "Sudah mulai sore ini, ayo kita pulang," kata ayah sambil tersenyum. Mereka pun bergegas menuju ke mobil. "Liburan kali ini sangat menyenangkan sekali. Aku tidak sabar untuk kembali ke taman warna-warni itu lagi," kata Rani sambil tersenyum di dalam mobil. Bima pun menjawab, "Aku juga. Saat hari libur lagi, aku ingin kembali ke taman warna-warni itu lagi." Akhirnya, mereka kembali ke rumah dengan membawa kenangan indah dari taman warna-warni. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita di atas yaitu teman-teman harus cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.